Halo bro, seperti biasa jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV. Nah, kali ini sebenarnya ini masalah udah pernah kita bahas dulu, udah beberapa kali terjadi. Dan yang udah kita upload sih udah sekitar 2 kalian lah. Tapi kalau yang datang ke toko tuh udah hampir sering ya, karena memang untuk All New Honda Vario ini unik. Kelistrikannya ini apa ya, nggak seperti motor pada umumnya gitu ya. Jadi memang untuk orang-orang yang bengkel-bengkel yang nggak terlalu ngerti kelistrikan untuk Vario ini sering banget kejadian. Nah ini nih kayak gini nih, ini dipotong-potong semua cuman untuk matiin lampu utama gitu guys. Jadi kejadiannya mau dipakein saklar, mau diganti biar lampu utamanya bisa mati gitu ya, tapi bengkelnya kebetulan kurang paham gitu. Nah ini kita juga punya stok yang PCB standarnya banyak, kita tesin satu-satu ternyata hasilnya semua sama. Ini kayak gini, dia cuman redup doang nyalanya, jadi nggak terang ya, ini redup banget nih. Nah jadi reflektor orinya yang standarnya jebol, ECU-nya juga error. Sampai sekarang kita belum pernah ketemu yang bisa untuk setting ulang ECU-nya untuk bikin terang lagi. Sampai ke dealernya pun masih belum bisa gitu. Jadi dealer pun nyaranin untuk ganti ECU. Nah, ganti ECU kan mahal. Kira-kira apa nih solusi dari kita? Simak aja videonya. Nah, seperti biasa guys, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga di like dan boleh juga di share. Siapa tahu ada yang mengalami kejadian yang sama dan butuh solusi, bisa langsung lihat video ini gitu, bisa kalian kirim juga videonya. Mantap. Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram kita guys, karena di kedua Instagram ini bakal banyak banget konsep-konsep modifikasi yang pasti keren-keren modifikasinya, yang siapa tahu membuat kalian terinspirasi untuk modifikasi motor kalian guys. Dan membuat kalian jadi semangat tentunya ya untuk bikin motor kalian jadi semakin kece gitu ya. Mantap. Silakan disimak videonya. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Nah, ini kita dulu udah pernah bahas ya. Ini kalian bisa cek di videonya, dulu kita pernah bahas tentang ECU Vario yang jebol dan perbedaan ECU Vario yang baru yang 2018 tahun awal produksi 2018 dan yang tahun akhir produksi 2017 itu, karena emang ECU-nya berbeda. Kita di situ ada sedikit bahas, nanti kita kasih linknya di bawah di bagian deskripsi, kalian bisa langsung cek di situ perbedaannya semua jelas. Nah ini kebetulan motornya waktu itu yang ECU-nya bermasalah. Nah sebenarnya sama dengan kejadian yang sekarang ini mau kita bahas. Jadi ECU-nya itu error, udah kalau dipakein lampu standar benar-benar nggak terang. Waktu itu dia ganti saklar juga, itu saklar kirinya juga udah diacak-acak semuanya. Nah jadi nanti kita memang kalau dari dealer sih sarannya untuk ganti ECU-nya dengan ECU baru. Tapi kalau di Cirox Biker Shop sebenarnya ECU barunya nggak usah diganti karena memang masih bisa dipakai ya. Jadi mendingan kita modifikasi lampunya aja, karena kalau kita ganti ECU-nya dan suatu saat kita mau modifikasi lampunya, ada kemungkinan untuk jebol lagi guys. Gitu. Jadi daripada mubazir, daripada nggak kepake, daripada nantinya rusak lagi, mendingan kita ganti aja. Nah, saran kita bisa pakai proyektor begini. Ini proyektor ini dia udah 12 volt dan bisa untuk dipakai kalau misalnya yang ECU-nya, gejala ECU-nya jebol kayak tadi yang nggak mau terang, itu kita bisa tetap pakai proyektor karena memang ini arus yang diambil adalah arus dari aki ya, arus 12 volt gitu. Ada beberapa bengkel yang bilang kalau arus headlampnya Vario New itu 12 volt, tapi dealernya bilang nggak 12 volt gitu ya. Jadi kita ikutan yang mana aja, coba aja dihitung sendiri, diukur sendiri, mungkin ada yang bisa kasih masukan di komentar.
Kalau kita sih ikutin dari dealernya aja ya. Nah, untuk berikutnya kalau misalnya kalian nggak mau terlalu yang banyak berwarna begini, bisa pakai upgrade yang headlamp. Jadi LED standarnya di upgrade, jadi PCB dari standar motor di upgrade. Kita waktu itu juga udah pernah kasih review perbandingannya dengan yang standar ya, yang versi modifikasi dengan yang standar itu jauh banget. Kayak di contoh video ini, kalian bisa cek reviewnya di channel YouTube kita. Nanti kita kasih linknya juga di video ini di deskripsi, kalian bisa cek di situ, dan di situ juga ada kontak WhatsApp kita kalau kalian butuh informasi, dan ada lokasi toko kita juga, jadi bisa langsung aja datang ke lokasi guys. Nah, jadi nggak masalah kalau kalian mau upgrade ke LED yang baru ini, jadi udah pasti lebih terang dan nggak perlu ganti ECU. Nah, ini untuk motor yang ini kebetulan ini jauh-jauh dari Parung ya, ini dari plat F. Nah, ini kita mau rapihin lagi soket-soketnya, kita benerin lagi, kita urut ulang ya biar nggak ada masalah. Nah, ini tadi kita udah coba, kita udah tes sendiri pakai yang standar pabrik ya. Ini kita punya semua standar pabrik, belum pernah nyala headlampnya karena memang langsung kita ganti proyektor dari headlamp yang masih baru. Nah, ini kita cek semua pakai beberapa contoh PCB, tetap aja dia nggak ada yang terang. Jadi mau nggak mau kita upgrade karena memang yang punyanya mau tetap tampilannya standar. Alisnya juga tetap standar. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan di video sebelumnya yang review upgrade LED. Itu banyak banget yang tanya kalau mau pakai alis standar dan lampu sen standarnya masih bisa apa enggak. Ini di sini di video ini terjawab ya, karena memang kita masih siapin dia punya driver. Jadi driver lampu alis standarnya dan lampu sen standar tetap masih bisa nyala gitu guys, nggak ada masalah. Tapi untuk pemesanan drivernya ini memang harus ada tambahan biaya guys. Nah, ini kita bongkar dulu nanti biar bisa kita kasih lihat ya. Nah, ini masih standarnya, masih kelihatan standar banget. Ini tinggal kita ganti PCB nya aja. Ini kita buka dulu. Nah, ini nanti tetap masih bisa kita setting tinggi rendahnya ini, karena memang setelan dari standar itu masih bisa dipakai gitu. Ini kita copot, kita bongkar, tinggal kita ganti PCB-nya. Nah, ini dia. PCB yang kita pakai ini adalah PCB buatan pabrik ya, jadi bukan kita potong-potong sendiri, bukan kita solder-solder sendiri komponennya. Jadi ini udah ada kipasnya dan titik-titiknya ini juga pas banget dengan yang versi standarnya, dan dia punya LED. Nah, ini LED-nya ya di dalam kecil warna kuning itu. Nah, itu juga dia posisinya sama persis dengan yang standar ya, jadi nggak berubah-berubah sedikit pun, tapi watt LED-nya aja yang diperbesar gitu guys. Jadi dia bakal lebih terang daripada standarnya. Titik sorotnya tetap sama, nggak buyar. Nah, ini kita kasih contoh. Nah, ini jauh lebih terang ya daripada PCB yang tadi kita tes di motornya. Jadi nanti ini bakal kita pasang. Nah, ini udah kelihatan ganti semua. Bisa nyala, mantap. Nah, kalau yang udah upgrade begini bisa untuk kita ini ya, ganti saklar kirinya pakai fiction, jadi lebih mudah lah. Sebenarnya kalau standar pun bisa, cuman harus pakai relay tambahan gitu. Nah, ini banyak proyektor di workshop, lagi banyak kerjaan. Nah, ini plat F udah jadi. Ini alisnya tetap bisa nyala. Nah, ini alis standarnya. Kalau tadi kondisi mati total lampu utamanya, sekarang tenang aja, kita cuman tambahin. Nah, ini dia, kita tambahin saklar aja biar bisa dimatiin gitu guys. Lampu jauh deket masih tetap bisa berfungsi dengan normal, mantap. Nah, ini alis standarnya juga, ini alis standar ya, bukan dimodifikasi. Nah, ini lampu jauhnya juga bisa dinyalain untuk lampu jauhnya saja. Nah, kita coba nyalain untuk sennya. Mantap. Sen standarnya nyala ya, berfungsi normal. Ini LED-nya standar. Oke, udah beres. Sekarang kita mau lihat apakah boros aki atau enggak. Pasti banyak banget yang tanya.
karena memang wattnya kan lebih besar. Tadi kalian bisa cek kalau di motor standar itu biasanya dia 12 waktu mesin idle ya, 12,8 lah kira-kira. Dan waktu nyala begini, nah ini sorry tadi bukan mesin idle yang 12,8, itu waktu kontak nyala. Waktu mesin idle tuh biasa 14-an. Kayak sekarang ini dia mesin idle, nggak digas sama sekali, 14,1 kalau di sen, kalau sennya mati 14,2 lah. Nah, ini masih sama banget kayak standarnya dan masih aman banget untuk perjalanan. Nah, kalau kita gas normal segitu aja stabil. Kelistrikan Honda Vario ini sebenarnya dari Vario generasi injeksi pertama itu udah cukup kuat gitu ya dibanding dengan motor-motor lainnya. Cuman bedanya di New Vario ini memang dia agak-agak sensitif untuk perlampuan depan ya, untuk lampu utamanya. Makanya harus benar-benar hati-hati. Nah, ini malamnya kita juga kedatangan lagi yang mau upgrade lampu utamanya jadi lebih gahar. Cuman yang ini dipakein untuk alisnya sudah diganti dengan yang bisa send sequential mode. Dan dia juga pakai double ini ya, double alis, DRL nya double, yang bawah pakai merah di motif, yang atas putih. Kita lihat pas ngesend. Mantap, kece ya. Nah, ini lampu dimnya juga bisa difungsikan karena ini udah ganti saklar Vision, pakai Vision Old. Mantap. Kalau untuk pemasangannya nggak PNP, kalian yang mau beli PCB-nya doang bisa langsung kontak kita, nanti pas pemasangannya bisa kita pandu gitu guys. Kalau mau yang beli full set udah di upgrade begini, yang udah di upgrade dan udah pakai alis begini juga bisa, tinggal request aja, nanti kalian screenshot modelnya, kalian sebutkan apa yang mau dibeli gitu guys, langsung kirimkan via WhatsApp kita. Tanya-tanya harga via WhatsApp ya, karena tadi seperti di awal kita bilang harga itu menyesuaikan dengan waktu. Jadi harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi bisa langsung aja via WhatsApp. Ini saklar on off nya sudah berfungsi semua, bisa dimatiin semua pakai saklar Vision. Kita coba lihat stangnya. Nah, ini dia saklar kiri udah ganti, kanan udah ganti Vision atau R15 New. Kiri kita udah pakai Vision Old. Hazard nyala bisa. Untuk kelistrikan tetap normal ya, itu voltase meternya kita sudah setting masih oke waktu nyala. Ini bisa ngedim juga, bisa sen kiri, sen kanannya juga normal, hazardnya juga berfungsi, semuanya berfungsi dengan baik. Siap buat diajak mejeng lagi, bisa touring lagi, lampunya lebih terang daripada standarnya dan tidak silau. Mantap. Nah, buat yang kepengen tampilannya tetap standar tapi lampu utamanya tetap terang, mungkin ini juga bisa jadi solusinya. Sekarang kita coba lihat outputnya di jalan. Nah, ini untuk outputnya ya. Outputnya itu kalau kalian lihat itu di pohon yang ada di tengah jalan itu dia ada semacam kayak garisnya gitu ya. Jadi nggak terlalu silau, nggak buyar lah cahayanya, tetap ngumpul. Dan begitu di dim lampu jauh tuh berasa banget, beda banget ya. Lampu jauhnya tuh tebal banget. Cocok banget lah buat yang kalian suka jalan jauh atau yang suka touring tapi kepengen tampilannya tetap standar ya, karena LED-nya nggak kelihatan kayak banyak perubahan kecuali kalian mau pakai alis kayak yang ini. Pakai alis pun kelihatan makin kece. Ya walaupun memang kalau yang mau outputnya lebih terang lagi harus pakai proyektor, karena proyektor HID itu
outputnya lebih terfokus lagi dan lebih terang ya, karena memang dia profesional headlight gitu guys. Nah ini kira-kira konsep untuk yang mau dipesan kayak gimana, kalian bisa langsung screenshot modelnya dan kirimkan via WhatsApp kita. Untuk tanya-tanya harga juga boleh di situ. Yang mau datang ke workshop, alamat tokonya juga ada di keterangan video ini di kolom deskripsi ya, kalian bisa cek. Di situ kontak kita juga lengkap, di situ WhatsApp ada, untuk nomor yang bisa ditelepon juga ada. Oke, kira-kira gitu aja solusi kita. Kalau untuk yang mengalami masalah yang sama, mau datang monggo silahkan, mau konsultasi juga bisa langsung ke workshop kita. Oke guys, kira-kira gitu aja. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. See you dan bye bye.